Ketika datang sebuah bencana alam, misalnya gempa bumi, masyarakat kita pasti berdebat apakah gempa bumi merupakan siksa Tuhan atau ujian? Padahal bila merujuk pada Al-Quran dan hadits, alih-alih berdebat apakah gempa bumi itu siksa atau ujian, justru kita akan mendapati banyak sekali hikmah, pesan bijak di balik terjadinya gempa bumi. Salah satu ayat Al-Quran yang mengisahkan gempa bumi adalah surat Al-A'raf ayat 155. Ayat tersebut menceritakan bagaimana gempa bumi menimpa Nabi Musa dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Gempa bumi itu hanyalah cobaan darimu. Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki dengan cobaan itu dan Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun." Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Muhammad Rashid Ridla, murid dari Muhammad Abduh, tokoh pembaru Islam terkemuka asal Mesir, menafsirkan kata fitnah pada potongan ayat di atas sebagai ujian. Rashid Ridla bahkan menerangkan asal mula kata fitnah. Menurutnya fitnah adalah proses pemurnian, pembersihan jiwa. Sama dengan ungkapan orang Arab terhadap proses pemurnian logam mulia, orang Arab mengungkapkannya dengan dinarun maftuun, dinar yang dimurnikan. Meski pada prosesnya, pemurnian logam mulia tadi dibakar dengan api yang sangat panas. Jadi, gempa yang menimpa orang beriman itu merupakan cobaan dari Allah serta kasih sayangnya untuk memurnikan dan membersihkan noda-noda tak kasat mata yang mengotori jiwa agar manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Walau pada prosesnya mengundang banyak rasa sakit. Muhammad Rashid Ridla, Tafsir Al-Manar, Juz 9 Hektolumen 189-190. Nabi Muhammad SAW, seperti diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bersabda, "Orang yang dikehendaki Allah menjadi pribadi yang lebih baik, Allah akan mengujinya terlebih dahulu." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5645. Perlu diperhatikan, ujian dalam bentuk bencana alam seperti gempa bumi tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, ujian juga berlaku bagi mereka yang tidak terdampak. Mampukah masyarakat sekitar yang tidak terdampak gempa menyisihkan hartanya demi mereka yang terdampak bencana? Lalu, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghancurkan kelompok masyarakat tertentu hanya karena membangkang terhadap Allah. Hancurnya tatanan masyarakat adalah imbas dari perilaku buruk terhadap manusia lain atau alam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya berbuat kebaikan." Quran Surat Hud ayat 117. Fahrudin Al-Razi menafsirkan ayat di atas dengan tafsir yang menakjubkan. Menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memporak-porandakan masyarakat hanya karena menyekutukan Allah, dengan syarat mereka berperilaku, bermuamalah, dengan baik terhadap sesama, manusia dan alam. Sebab itu, sungguh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan tidak akan turun hanya karena masyarakatnya berkeyakinan musyrik dan kafir. Bahkan, Allah SWT menurunkan azab disebabkan jika satu masyarakat berbuat buruk dalam bergaul, bermuamalah terhadap manusia lain dan alam. Al-Razi juga menambahkan bahwa azab yang turun ke kaum Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut, dan Syuaib karena mereka berbuat semena-mena kepada manusia lain dan ciptaan Allah. Fahrudin Al-Razi, Mafatihul Ghaib, Juz 18 halaman 410. Penjelasan Al-Razi ini cukup logis dan masuk akal. Bila dipikirkan, bukankah gempa bumi adalah fenomena alam biasa yang berada di luar kendali manusia, dapat terjadi kapan saja, sama seperti terbitnya matahari dari timur dan tenggelam di arah barat setiap harinya? Apa yang bisa kita kendalikan adalah dampak dari fenomena gempa tersebut.
Andai saja kita memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana terkait, tentu dampak kehancuran gempa dapat diredam. Sebab itu, tugas kita semua, terutama pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran akan penanggulangan bencana, demi meminimalkan korban yang berjatuhan. Bila penanggulangan ini dikomunikasikan, disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah dan badan-badan penanggulangan bencana yang berwenang, tentu dampak dari gempa bumi tidak akan terlalu mengerikan. Misalnya dengan mengedukasi masyarakat tentang bangunan tahan gempa, bagaimana menyelamatkan diri ketika gempa, apa yang harus dilakukan, adanya alarm yang langsung berbunyi di daerah rawan gempa dan lain sebagainya. Ingat, seperti firman Allah di atas, kehancuran masyarakat adalah karena masyarakatnya yang tidak mampu bermuamalah dengan baik. Dari uraian di atas, setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita petik terkait dengan gempa bumi. Pertama, gempa bumi atau bencana lainnya merupakan tanda kasih sayang Allah SWT kepada hambanya yang beriman karena bencana tersebut merupakan proses pemurnian, pembersihan diri dari kotoran-kotoran yang tidak tampak untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik. Kedua, ujian berupa bencana tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang terdampak, melainkan juga kepada mereka yang tidak terdampak. Allah menguji kita semua. Apakah sebagai orang yang beriman, kita sanggup menyisihkan sebagian harta untuk menolong mereka yang membutuhkan? Ketiga, komunikasi, muamalah, yang baik antara pihak berwenang, pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana, dengan masyarakat harus ditingkatkan demi meminimalisir dampak kehancuran yang ditimbulkan gempa.